Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari memotret fenomena alam melalui teks eksplanasi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar bersama. Siapkan alat tulis kalian ya. Berbicara mengenai teks eksplanasi, pernahkah kalian melihat peristiwa-peristiwa tersebut? Seperti aurora, angin puting beliung, gunung meletus, dan sebagainya. Atau kalian pernah juga membaca tentang fenomena sosial seperti kemiskinan, pengangguran, mudik lebaran, dan sebagainya. Atau bahkan mengenai fenomena budaya seperti wayang dan tarian daerah lainnya yang kalian pernah lihat, kalian pernah dengar, ataupun yang telah kalian baca. Tahukah kalian bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi? Proses terjadinya sesuatu bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Setelah kita mengetahui beberapa fenomena yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu peristiwa, baik alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Sebaliknya, pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban penjelasan berupa proses sebab dan akibat. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri yang pertama, menggunakan istilah teknis. Nah, istilah teknis di sini berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Terkadang, makna istilah teknis jarang diketahui oleh si pembaca. Oleh karena itu, pembaca dapat menemukan artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Istilah. Contoh dari kata istilah teknis seperti fatamorgana, atmosfer, dan sebagainya. Ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Contoh dari kalimat aktif yaitu bulan dan matahari memberikan gaya tarikan terhadap bumi. Sedangkan kalimat pasifnya tinggal dirubah menjadi gaya tarikan terhadap bumi diberikan oleh bulan dan matahari. Ciri dari yang ketiga adalah kalimat interrogatif dan kalimat berita. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung kalimat tanya atau mengandung pertanyaan yang diakhiri dengan tanda tanya. Sedangkan kalimat berita adalah kalimat yang mengandung pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Dan ciri yang terakhir yang keempat adalah berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Penelitian dapat dilakukan oleh si penulis ataupun orang lain. Jika penelitian dilakukan oleh orang lain, penulis cukup mengutip hasil penelitian tersebut dalam sebuah teks. Untuk menghargai jasa peneliti tersebut, penulis dapat mencantumkan nama,
sang peneliti sebagai orang yang mengemukakan pendapat yang dikutip. Teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena, artinya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, adanya penggambaran rangkaian kejadian atau kejadian yang relevan dalam identifikasi fenomena, yaitu menjelaskan proses ataupun deretan sebuah peristiwa. Yang ketiga, yaitu ulasan, berisikan komentar atau penilaian tentang kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung yang menjelaskan sebab dan akibat. Contohnya, oleh sebab itu, antara lain, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, lalu, kemudian, setelah itu, pada, dan akhirnya. Setelah kalian mempelajari tentang teks eksplanasi, di antara kedua teks tersebut, manakah yang termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi? Kemudian, jelaskan mengapa teks tersebut termasuk ke dalam teks eksplanasi. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, disertakan nama, nomor absen, dan kelas. Demikianlah pembahasan kita mengenai teks eksplanasi dari definisi, ciri, struktur, dan unsur kebahasaan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.